Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Kampar akan melaksanakan praktek coaching pada hari ini. Saya, Niti Amalia, akan berperan sebagai observer. Kemudian dua orang rekan saya, Ibu Nur Halima yang akan berperan sebagai coach, dan Ibu Zuraida yang akan berperan sebagai coach pada hari ini. Selamat pagi, Bu Nur Halimah. Selamat pagi, Bu Neti. Bagaimana kabarnya pagi ini, Ibu? Ceria betul hari ini, cerah. Alhamdulillah, secerah mentari di hari ini, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apalagi pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching bersama. Baik, Ibu, sudah siap? Sudah bisa kita laksanakan praktek coaching kita? Insya Allah, Bu, siap. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih, Ibu, pertanyaannya dan atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengembangkan praktek coaching, yaitu tentang memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi pada pelaksanaan coaching hari ini, Ibu akan mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian menurut Ibu kira-kira, jika kita rentangkan antara 1 sampai 10, Ibu berada di posisi keberapa di dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ini, Ibu? Baik, Bu. Kalau saya nilai dari diri saya, dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, saya berada pada posisi yang ketujuh, Bu. Baik, pada posisi ketujuh. Kemudian, kompetensi spesifik apa pada pertanyaan yang berbobot ini yang ingin Ibu bawa atau Ibu kembangkan pada saat ini, Ibu? Iya, baik, Bu. Secara spesifik, pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba membantu coach saya dalam membuat suatu rencana aksi, gitu. Sehingga saya mampu mendorong ide-ide yang dikeluarkan atau yang dipaparkan atau yang disampaikan oleh coach saya, sehingga tujuan yang ingin dicapai pada praktek coaching ini dapat tercapai, dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Bagus sekali dan saya sangat semangat sekali dalam mengikuti proses coaching kita pada hari ini. Mungkin perlu saya ulang bahwa alur coaching itu sesuai dengan alur titanya kita pasti ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan memberikan keputusan yang bertanggung jawab ya Bu. Jadi sudah siap untuk melaksanakan coaching kita Ibu? Insya Allah siap, Bu. Oke Ibu, kepada Ibu Nur Halimah dan kepada Ibu Zuraida, saya persilakan melaksanakan praktek coachingnya pada hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Ibu Neti selaku observer. Di sini saya Nur Halimah yang bertindak sebagai coach dan nantinya yang sebagai coachinya yaitu Ibu Zuraida. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum Ibu Zuraida. Hai, Ibu Alima. Masya Waalaikumsalam. Allah. Semangat ya Ibu ya. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Cerah ya Bu ya. Semangat ya Bu Ya, ya. ya Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu ini kita pada kesempatan kali ini kita ngobrolnya santai-santai aja ya Bu ya. Iya. Jadi kita relax aja gitu ceritanya Bu ya. Nah, jadi apa nih Bu tujuan pertemuan kita kali ini apa nih Bu? Kita mau berbicara atau bercerita tentang apa nih Bu? Baik, Bu Nalima, terima kasih Bu dan memberikan waktunya kepada saya untuk berbagi cerita ya Bu ya. Baik Bu, begini saya selaku wali kelas 5 ya Bu ya, yang mana saya bertugas di SDN 004 Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Begini Bu, saya menemukan suatu permasalahan yang menurut saya ini kurang apa namanya Bu, memang
berpengaruh lah terhadap diri saya selaku wali kelas, yang mana ada salah satu anak murid saya, itu namanya Budi, Bu, yang mana dia sudah sering sekali ya Bu ya, tidak mengerjakan tepat waktu tugas atau LKPD yang diberikan oleh guru kepada dia. Oke, Begitu. jadi seperti itu, Bu ya. Jadi Ibu ini adalah wali kelas 5 ya, Bu ya. Ya. Kemudian Ibu ini memiliki seorang peserta didik yang bernama Budi. Di mana Iya. Budi ini ternyata dia ini tidak menyelesaikan tugas yang diberikan ya, Bu ya. Tugas yang diberikan di dalam kelasnya. Nah, di sini saya mau mendengarkan ceritanya lebih lanjut, Bu, terkait dalam Budi ini dalam melaksanakan tugasnya seperti apa dia tidak menyelesaikan tugasnya itu seperti apa. Saya ingin mendengarkan lebih lanjut, boleh ya, Bu, ya? Iya, Bu. Ya, silakan, Bu. Sedikit cerita ya Bu tentang Budi. Budi ini kalau menurut saya Bu, anaknya lumayan aktif. Anaknya juga tidak terlalu bikin onar atau masalah dalam kelas. Dan selama saya belajar selama ini dengan dia itu 1 semester ya Bu ya, di semester ganjil ini, permasalahan yang menonjol terhadap Budi tidak terlalu signifikan Bu, tidak terlalu nampak saya selaku wali kelas. Cuma begini Bu, setiap pembelajaran yang telah kami lakukan, di proses pembelajaran ini si Budi saya lihat aktif Bu. Dia mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, ada umpan balik yang saya berikan dia, ada responnya begitu Bu. Dia mengikutinya, cuman begini Bu, di setiap akhir pembelajaran tentu kita selaku tenaga pendidik memberikan apa namanya Bu, berupa penilaian ya Bu ya, memberikan beberapa pertanyaan dari materi yang telah kita sampaikan tadi. Nah, di sini Budi selalu Bu, dan dia tidak mengerjakan soal itu sesuai dengan waktunya. Begitu Bu. Begitu ya, Bu, Tapi ya. Jadi kalau saya lihat dari dirinya itu sendiri Bu, dia aktif Bu, begitu. Nah, tadi saya dengar cerita dari Ibu nih, si Budi ini dia anaknya yang aktif di kelas ya, Bu ya. Bisa Ibu lebih ceritakan lebih lanjut aktifnya si Budi ini dalam hal apa gitu, Bu? Seperti apa aktifnya itu, Bu? Iya Bu, begini Bu, saya tambah lagi cerita tentang Budi ya Bu ya. Mhm. Budi ini kalau di bidang ibarat kita pembelajaran diferensiasi yang pernah kita lakukan ya Bu ya, kita golongkan atau pemetaan, Budi ini masuk ketiganya Bu, video, visual atau pendengaran ataupun gerakannya dia aktif Bu. Gerakan contoh saya bilang aktif dalam kegiatan olahraga, mata pelajaran olahraga dia aktif Bu. Dia mau melakukan kegiatan tersebut. Kemudian juga dia juga sering tampil, misalkan saja di sekolah kami itu ada salah satu kegiatan untuk rohis ya Bu ya, Jumat, yang menampilkan pembacaan Asmaul Husna ataupun ayat pendek. Budi mampu Bu dan mau dia untuk tampil. Tetapi ini Bu, ke dalam proses pembelajaran juga dia mengikuti Bu. Saya rasa kalau untuk sekedar melihat dari kasat mata tidak ada bermasalah dari Budi Bu. Tetapi di akhir pembelajaran saya punya masalah ternyata dengan Budi ini Bu. Dia sudah sering kali untuk tidak menyelesaikan soal-soal ataupun pertanyaan yang saya berikan setelah proses pembelajaran Bu. Begitu Bu. Iya, baik. Jadi intinya dari cerita yang saya dengar nih dari Ibu ya, Bu ya. Jadi Budi ini selalu ikut serta dalam kegiatan dia aktif dalam mengikuti kegiatan seperti tadi olahraga, rohis ya, Bu ya. Namun melainkan ketika dalam segi akademiknya mungkin seperti pencapaian di akhir pembelajaran tentu kita menilai yang tadi Ibu sampaikan ya Bu ya, LKPD-nya begitu. Jadi menurut Ibu nih, kalau dari segi ekskul si anak ini aktif, jago, selalu berperan aktif dia Bu ya. Namun apa kira-kira yang menyebabkan ini si Budi ini kalau di pembelajaran di dalam kelas seperti intrakurikuler itu apa yang menyebabkan si Budi ini tidak berminat, kemudian dia tidak mau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru ini, Bu? Apa Kalau menurut kira-kira ya, Bu? saya, ya kalau dibilang tidak berminat,
Budi berminat, Bu. Kenapa saya berani mengatakan berminat? Karena dalam proses pembelajaran dia aktif, Bu. Setiap alur pembelajaran yang saya berikan, dia selalu mengikuti, Bu. Jadi saya merasa Budi tidak punya masalah. Tetapi mungkin ya Bu, selama ini dari saya tidak terlalu bermasalah. Kenapa? Karena saya selaku wali kelas, saya kan punya jam yang banyak atau full ya Bu ya, dibandingkan guru-guru lain di kelas. Karena saya wali kelasnya. Nah, setiap Budi tidak mengerjakan tepat waktu, misalnya dibatasi oleh jam istirahat, nanti setelah jam istirahat saya suruh dia mengerjakan kembali Bu. Kerjakan. Tetapi yang jadi permasalahan ini disampaikan oleh guru-guru bidang studi Bu. Bahwa tidak mengerjakan tugas sampai tuntas. Sementara mereka punya waktu jam pelajaran dalam 1 minggu tuh cuma 2 jam atau 4 jam lah dalam seminggu. Guru bidang studi merasa bagaimana nanti penilaian ataupun nilai yang akan diberi terhadap Budi. Awalnya saya memang tidak merasa juga Bu, tapi karena saya sering disampaikan oleh guru bidang studi, sehingga saya juga mereview kembali. Memang sih Budi selalu demikian Bu, begitu Bu. Jadi saya bingungnya apakah di sini permasalahan dari Budi ini bagaimana gitu saya harus menanggapinya. Karena selama ini saya tidak ada melakukan kegiatan apapun Budi, karena masalah ribut itu yang signifikan menurut saya pribadi tidak saya temukan juga begitu Ibu. Iya benar-benar. Jadi si Budi ini dari cerita yang saya dengar dari Ibu, si Budi ini berarti masalahnya itu dengan mata pelajaran yang lain juga seperti itu Bu ya, bukan hanya mata pelajaran yang Ibu ampu begitu Bu ya. Dan kebetulan di sini Ibu wali kelasnya ya Bu ya. Kalau Ibu wali kelas, Ibu bisa memberikan pembelajarannya itu kalau nggak selesai sekarang nanti bisa dilanjutkan di setelah jam istirahat begitu Bu. Benar sekali Bu. Akan berbeda hal jika yang dihadapi oleh guru bidang studi lainnya begitu Bu ya, yang hanya memiliki sekitar 2 jam dalam satu minggu begitu Bu ya. Jadi berarti bisa dikatakan si Budi ini berbuat seperti ini terhadap semua mata pelajaran begitu ya Bu ya? Nah, sepertinya demikian Bu. Sepertinya begitu Bu ya. Nah, ini dari cerita ini nanti nih ya, kira-kira nih apakah Ibu sudah pernah berbicara atau menceritakan hal ini kepada Budi? Lalu bagaimana cara Ibu membawa si Budi ini dalam bercerita, membahas masalahnya ini begitu Bu? Seperti apa Bu? Saya sebetulnya Bu ya punya harapan bagaimana Bu Didi nantinya sama dengan temannya yang lain, menyelesaikan semua tugas sesuai waktu, kemudian dia mampu menyelesaikan semua pertanyaan ataupun KPD yang diberikan oleh seluruh guru yang masuk pada kelas itu Bu. Nah, dan saya pikirkan begini Bu, bagaimana caranya? Mungkin selama ini saya belum melakukan pendekatan ataupun membicarakan hal ini terhadap Budi Bu. Cuman selama ini saya menanggung untuk menyimpannya pada diri saya sendiri. Karena yang tadi saya bilang Ibu, awalnya saya merasa tidak terlalu bermasalah signifikan begitu. Karena nanti solusinya dapat, nanti dia akan mengerjakannya kembali di jam berikutnya. Tetapi karena ini kita waktunya beberapa waktu lagi ujian dan guru bidang studi menyampaikan kepada saya, sehingga saya merasa bertanggung jawab. Kalau Budi ini ternyata punya masalah begitu Bu. Takut nanti penilaiannya bagaimana nanti oleh guru bidang studinya. Jadi saya selaku orang tua kedua ya Bu ya di sekolah untuk Budi, tentu saya merasa ini masalah begitu Bu. Sehingga saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini agar nanti Budi tidak menjadi korban ataupun tidak menjadi masalah buat dia nanti untuk proses penilaian dia di akhir semester begitu Ibu. Oke, begitu. Jadi nih yang Ibu inginkan posisi idealnya si Budi ini jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain di kelasnya, bagaimana Ibu melihatnya begitu? Posisi Saya idealnya. Idealnya saya pengen ya dia Budi ini tetap sama dengan teman lainnya, tidak punya masalah yang mungkin di bidang akademiknya ataupun non akademik, karena Budi kalau di bidang non akademik dia lancar-lancar saja Bu. Bahkan di bidang akademik yang misal ekstrakurikuler dia juga bisa mengikuti.
dan juga minat dia belajar, dia juga seperti yang lainnya. Dan harapan saya ini Bu, pengennya idealnya Budi ini ya seperti mereka lainnya, seperti teman-temannya. Tidak ada permasalahan dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru terkait dari setelah proses pembelajaran itu berlangsung, begitu Ibu. Iya, bagus sekali, Bu, ya. Jadi idealnya Ibu tuh pengen sekali Budi ini, sama seperti teman-teman yang lain, mampu menjawab pertanyaan, daripada, semua mata pelajaran yang ada di sekolahnya ya, Bu, ya. Oke, jadi, sekarang nih bagaimana kira-kira nih supaya atau apa langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan supaya nanti si Budi ini sesuai atau sesuai dengan posisi ideal yang Ibu harapkan tadi. Bagaimana caranya kira-kira? Itu dia Bu, mungkin saya memikirkan bagaimana mungkin ke depannya ya Bu ya, saya pinginnya memanggil Budi Bu. Memanggil dia secara empat mata, menanyakan hal tersebut. Kenapa hal ini terjadi sama Budi begitu? Karena saya sampaikan nanti beri Ibu lihatlah saya sakulikan supaya Ibu lihat ini Budi kalau untuk belajarnya tidak ada masalah nak begitu. Tetapi kenapa sih nak di sesi terakhirnya saat menyelesaikan soal-soal atau pertanyaan Budi tidak sampai atau tidak selesai begitu. Kira-kira apa sih nantinya Bu kendala dari Budi begitu. Saya ingin menanyakan itu sebenarnya Bu untuk Budi ke depannya mungkin itu bukan yang ingin saya lakukan pertama Ibu. Iya, baik. Berarti itu yang pertama ya, Bu, ya. Jadi, kalau ada yang pertama berarti ada yang kedua ya, Bu, ya? Kedua, Iya, ketiga, dan berikutnya ya, Bu, ya? iya. Oke. Jadi, yang pertama nanti, langkah yang pertama yang akan Ibu lakukan supaya si Budi ini, mampu menempatkan dirinya di posisi sesuai dengan harapan sesuai dengan yang apa yang Ibu harapkan, begitu ya, Bu, ya? Yaitu Ibu akan mencoba memanggil si Budi ini ya mencoba berbicara empat mata, bagaimana respon si Budi ini begitu ya Bu ya. Nah kemudian, kapan kira-kira rencana Ibu ini bisa Ibu wujudkan atau bisa Ibu realisasikan kapan kira-kira nih Bu? Iya, berhubungan karena ini anak beberapa waktu lagi, hari lagi akan mengikuti ujian, dan saya takut nantinya Budi akan melakukan hal yang sama dalam proses ujian ya Bu ya. Mungkin saya akan memanggil Budi segera mungkin dalam beberapa hari ini Bu, kalau terkait biar nanti dalam proses ujiannya berjalan lancar, Budi tidak melakukan hal yang sama lagi sehingga nanti penilaian untuk Budi sama dengan teman-teman yang lain begitu Ibu. Baik, Bu. Jadi beberapa hari lagi karena terkait akan ujian ya, Bu, ya? Iya, Bu. Heeh. Jadi, oke, apa nih setelah Ibu panggil nih besok nih ya, kira-kira Mm. apa harapan Ibu yang Ibu harapkan setelah pemanggilan Budi ini? Apa harapannya yang Ibu, ingin dapat setelah, memanggil Budi ini, begitu, Bu? Tentu harapan saya seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, bagaimana nanti harapan saya Budi ini punya suatu pikiran atau tanggung jawab pada dirinya bahwa dia itu harus menyelesaikan tepat waktu dan mau mengerjakan tugas itu dari pertama hingga akhir sehingga nanti Budi dengan teman-teman lain itu tidak ada perbedaannya begitu harapannya Ibu. Begitu ya, Bu, ya. Baik, jadi setelah Ibu berharap nanti ini, setelah memanggil si Budi ini nanti, Budi akan, mampu lebih mengelola dirinya dalam, mampu menemukan solusinya bagaimana si Budi ini, mau menyelesaikan tugasnya. Karena kalau dilihat dari minat, dia, atau tertarik, tidak tertariknya sepertinya tidak ada masalah ya, Bu, ya. Iya begitu Heeh. Ibu. Iya begitu ya, Bu, ya, oke. Nah, sekarang nih, siapa kira-kira ataukah apa Ibu butuh bantuan orang lain, lalu siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam, melaksanakan rencana ini? Baik Ibu, karena ini merupakan suatu rencana pemula ya bagi saya, Ibu tentu saya ingin berusaha dulu untuk saya selesai sendiri ya Bu ya. Mana tahu nanti dengan usaha yang saya sampaikan ini, yang saya lakukan ini berhasil begitu Bu. Tetapi andai kala kalau memang yang saya lakukan ini rencana ke depan saya lakukan ini tidak ada hasilnya Ibu, mungkin saya butuh bantuan lain seperti saya butuh kerjasama dengan orang tuanya, atau mungkin nanti dengan kepala sekolah,
yang mungkin untuk kelanjutannya begitu Bu. Tapi untuk sementara ini saya cukup melakukan hal ini dengan diri saya sendiri dulu begitu Bu. Oke, jadi, untuk pertama ini Ibu akan mencoba secara mandiri ya, Bu, ya, mendekati si Budi ini karena berhubung Ibu adalah, ini ya wali kelasnya begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, Iya. nanti, jika ada kendala Ibu akan mencoba berkomunikasi dengan, orang Orang tua. tuanya iya, dan juga dengan, komunikasi juga dengan, kepala sekolah begitu ya, Bu, ya. Iya. Oke, bagus sekali ini, Bu, rencana Ibu ini. Mudah-mudahan nanti atau beberapa hari lagi setelah Ibu menemui si Budi ini, Ibu bertanya atau meminta saran atau, solusi dari Budi ini dalam mengatasi masalahnya ini, saya tertarik lagi nih, Bu, mau mendengarkan ceritanya lagi nih, Bu, setelah ini ya, Bu, ya. Saya Iya. pengen sekali mendengarkan cerita bagaimana ceritanya nih setelah Ibu Iya. besok berjumpa dengan si Budi ini ya, Bu, ya. Boleh ya, Iya. Bu, ya? Boleh sekali Bu, dan saya akan juga menyampaikan nanti ada kesempatan bagaimana perkembangannya setelah apa yang ingin saya lakukan nanti sama Budi Bu, sehingga Masya apa yang Allah. saya harapkan mudah-mudahan dapat terwujud begitu Ibu. Iya, benar-benar baik. Baik sekali ya, Bu, ya. Jadi rencana Ibu ini baik sekali, yaitu yang saya ulang kembali, Ibu akan, mencoba menemui si Budi ini di 2 atau 3 hari atau beberapa hari lagi ini. Mudah-mudahan nanti solusinya yang disampaikan oleh Budi dapat dilaksanakan oleh Budi dan sesuai dengan harapan Ibu, sesuai dengan posisi ideal yang Ibu harapkan begitu ya, Bu, ya. Kemudian Ibu akan melakukannya secara sendiri, jika ada kendala nanti Ibu akan meminta bantuan orang tua ataupun juga kepala sekolah begitu, Bu, ya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dan mendengarkan cerita Ibu lebih banyak lagi begitu ya, Bu, ya. Iya Bu. Mungkin, waktu kita sudah habis ini, Bu, ya. Mungkin sampai Iya. di sini kita cerita-ceritanya, dan saya harap, Ibu mampu, membawa si Budi ini menuju posisi ideal. Baik, Bu, Iya. terima kasih atas waktunya ya, Bu, telah Iya, mau terima kasih. bercerita. Iya Ibu, terima kasih kembali telah memberikan waktu untuk saya untuk bercerita, berbagi masalah ya Bu ya. Dan saya merasa senang sekali, semoga nanti apa yang saya pikirkan bisa saya laksanakan nantinya sehingga hal yang ingin saya harapkan dapat terwujud demikian. Terima kasih Ibu Alima. Baik, sama-sama Ibu, sampai jumpa kembali. Iya, terima kasih Bu. Iya. Iya, Ibu. Alhamdulillah praktek coachingnya sudah berjalan dengan sangat baik. Dan saya semangat sekali mendengarkannya, Ibu. Bagaimana dengan Bu Zuraida? Apa yang dirasakan setelah coachingnya selesai, Ibu? Terima kasih Bu Neti. Alhamdulillah setelah proses coaching ini saya merasa beban yang saya pikul selama ini atau perasaan yang saya tidak enak ya Bu ya, sehingga dengan adanya pembicaraan saya dengan Ibu Halimah, saya merasa lega dan saya merasa ada solusi dari permasalahan yang saya pendam selama ini, sehingga nanti saya akan mencoba melangkah, saya memaksimalkan rencana saya ini, semoga nanti dapat menghasilkan sesuai apa yang saya harapkan. Begitu Ibu Neti. Iya, Ibu. Luar biasa semangatnya ya, Ibu. Semoga bisa menjalankan dengan baik dan kasusnya bisa terselesaikan dengan mudah. Ibu, kalau Ibu Nur Halimah, gimana Ibu? Apa perasaannya setelah menjadi coach pada hari ini, Ibu? Masya Allah, luar biasa sekali ini ya, Bu, ya. Jadi, tadi sesuai dengan kompetensi yang ingin coba saya kembangkan tadi, Bu, ya, yaitu saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot ini saya akan menggali terus apa ini, inti masalahnya seperti apa, lalu saya mencoba mengarahkan si koci ini bagaimana langkah-langkahnya dalam menyelesaikan atau mencapai tujuan, sehingga, solusinya dapat sama-sama disepakati begitu, Bu. Iya, Ibu, luar biasa, bagus sekali. Dan saya lihat pada saat proses coaching ini, saya sudah melihat bahwa
coaching ini sesuai dengan alur Tirta, ada tujuannya, identifikasi masalahnya, ada rencana aksinya, dan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, Ibu. Oh iya, Ibu Nur Halimah. Dari proses coaching ini tadi sebelumnya Ibu mengatakan bahwa jika direntangkan 1 sampai 10, pada saat di awal Ibu merasa Ibu masih di posisi angka 6. Kalau sekarang bagaimana Ibu? Di posisi keberapa kalau sekarang ini Ibu? Sepertinya udah posisi ke-10 ini Ibu. Iya, kalau saya lihat, dan saya rasakan juga, Bu, ya, mungkin tentu pasti juga ada kekurangan ya, Bu, ya, namanya kita belajar. Jadi sejauh dari praktik coaching kita tadi sepertinya saya berada sudah naik, eee eee, 3 tingkat dari posisi 6, Bu. Jadi Alhamdulillah, Mbak. di posisi 9 begitu, Bu. Iya. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi ya Ibu ya. Baik, siap, Ibu. Oke, Ibu. Kemudian pada saat setelah melakukan coaching ini tadi Ibu di awal pada saat ini ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira menurut Ibu jika diberikan kesempatan lagi nih jadi sebagai coach, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan, Ibu? Baik Ibu, jika di lain waktu saya ingin mencoba mengembangkan kompetensi mengenai kehadiran penuh, Bu. Nah, di sini kalau saya refleksi tadi, Bu, ya, selama proses coaching sedang berlangsung tadi, di sini mungkin saya tadi kekurangannya dalam memberikan kehadiran penuh, Bu. Karena posisi sekarang ini di rumah sedang banyak anak-anak, jadi kadang mereka muncul di samping, di kiri kanan, sehingga dalam memberikan kehadiran penuh kepada coaching saya sedikit, gitu, sedikit terganggu gitu, Bu, Iya, Ibu. jadi seperti itu. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa mengembangkan kompetensi ini menjadi lebih baik, sehingga saya memberikan, posisi kehadiran penuh dalam mendengarkan cerita daripada coaching saya, begitu, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya kita memang bisa memberikan yang lebih baik lagi Ibu. Demikian praktek coaching kita pada hari ini Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.